Serah Tuhan, aku percaya. Berserah Tuhan, Kau yang terbaik. Dia pasti bisa menolong, memulihkanku, menjadi pemenangku, memulihkanku, menjadikanku, memulihkanku, menjadi baik. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus, yang sudah memberikan kemenangan kepada setiap kita. Terima kasih untuk kebaikan-Mu Tuhan, kami siap untuk diberkati. Dan setiap kita yang ingin diberkati oleh Tuhan katakan amin. Silakan duduk saudara. Puji Tuhan. Ya, saudara, kita sedang tidak mencari keselamatan. Ya, ini penting, doktrin, dogma yang penting. Kita tidak sedang mencari keselamatan, tetapi kita sedang mempertahankan keselamatan. Amin saudara. Kita ulangi lagi, kita tidak sedang mencari keselamatan. 1, 2, 3. Kita tidak sedang mencari keselamatan, tetapi kita sedang mempertahankan keselamatan. Amin saudara. Dari kalimat ini lebih jelas lagi. Oh, kalau orang tanya, lu pengen masuk surga? Bukan. Karena saya sudah dipastikan ketika percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, nama kita sudah tertulis, saudara. Tetapi suatu saat nama itu bisa dihapus, kata firman Tuhan. Berarti posisi kita, saudara, bukan di luar keselamatan, tetapi di dalam keselamatan. Tetapi tugas kita yang disebut nanti kita belajar tentang perbuatan baik, itu adalah dalam rangka mempertahankan status kita sebagai calon warga kerajaan surga. Amin saudara. Jadi hidup kita, alamat kita, kekal kita bukanlah di Depok ini saudara. Ya, yang ada di Depok kita tinggalin semuanya nanti saudara. Bahkan tubuh kita saja kita tinggalkan kok. Amin. Nah, kita sedang mempertahankan keselamatan. Saudara, kita akan berbicara mengenai motivasi saudara. Penghakiman akhir akan mengerucut, memusat kepada motivasi. Wahyu 20 ayat 12 mengatakan, dan aku melihat orang-orang mati, besar dan kecil. Ya, ikut dong saudara, ini di sini sebelah ini. Saya tayangin ini saja saudara, supaya saudara bisa melihat. Oh, saya kalau ibadah kayak gitu ya, kalau dari belakang gitu ya. Oke, kita lihat, kita baca Wahyu 20 ayat 12, 1, 2, 3. Dan aku melihat orang-orang mati besar dan kecil berdiri di depan tahta itu, lalu dibuka semua kitab, dan dibuka juga sebuah kitab lain, yaitu kitab kehidupan, dan orang-orang mati dihakimi menurut perbuatan mereka berdasarkan apa yang ada tertulis di dalam kitab-kitab itu. Nah saudara, ketika seseorang sudah kandung lahir, dia tidak akan pernah mati. Makanya bahasa Indonesia itu luar biasa, meninggal dunia, meninggalkan dunia. Kalau kita sudah kandung lahir saudara, kita tinggalkan tubuh ini, kita tidak akan pernah mati. Itu ngeri saudara. Enggak seperti kayak ciptaan lain, kita bunuh, kita sembelih, tidak ada. Kalau ada orang, ada hantu ayam, enggak ada saudara. Ya. Jadi itu bedanya dengan manusia. Ngeri saudara. Kita sudah kandung hidup, sudah kandung lahir, dan ketika nanti kita mati, kita akan tetap hidup saudara. Nah, cuma hidup dalam artian hidup di dalam kerajaan surga, hidup yang kekal, atau hidup sebagai warga kerajaan neraka. Yang disebut mati kekal itu artinya bukan mati yang enggak ada, hilang, tetapi hidup tapi mati. Hidup suasana kematian, itu nggak enak saudara. Betul ya. Jadi rasanya kita hidup tetapi nafas, tetapi rasanya kok mati, nggak ada kehidupan. Kalau nggak ada kehidupan itu kayak tanah tandus saudara. Ya nggak ada kehidupan. Makanya mata kita lebih sejuk melihat sawah,
melihat sungai, melihat pantai, melihat gunung, ya. Nah, padang gurun sementara enak banget ya, kita bisa di Gunung Sahara ya, coba sampai di sono saudara. Ya kita di aspal panasnya udah begini-begini, mau di Gunung Sahara saudara. Pemandangan bagus, tetapi kalau kita tinggal di situ, wah luar biasa. Nah, dan orang-orang mati dihakimi menurut perbuatan mereka. Berdasarkan apa yang tertulis. Kapan tertulisnya saudara? Hidup kita ditulis sejak kapan? Sejak kita lahir, gitu. Jadi masih ditulis sampai hari ini, gitu saudara. Ya, jadi ketika kita sudah mengikut Kristus, maka dosa yang lama, hidup yang lama dihapuskan. Dan kata Tuhan nggak bohong bahwa merah jadi putih. Itu kontras banget. Jadi makanya saudara, yang bisa melupakan kesalahan dan dosa itu hanya Tuhan saja. Manusia tidak bisa, karena natur dosa manusia itu mengingat kesalahan, nggak bisa saudara. Tapi kalau Tuhan bilang sudah lupakan dosa, itu betul-betul ketika kita mengaku Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita ditandakan dengan baptisan air. Habis itu kita memiliki hidup yang baru, kita mendapatkan baptisan Roh Kudus. Setelah itu dalam mempertahankan iman kita dibaptis dengan baptisan api, yang membuat kita mesti muncul dari kawah condro di muka. Tahu saudara? Itu bukan di Gunung Bromo saudara. Jadi istilah kata adalah kawah kehidupan. Ketika benda mulia setelah diapikan itu menjadi murni. Ya, jadi tembaga tidak langsung tembaga. Kemudian yang namanya biji-biji besi, kemudian apapun logam mulia yang berasal dari tambang itu mengalami proses yang luar biasa. Dari sedimen-sedimen begitu saudara. Kehidupan kita juga begitu. Kalau dibilang kita sudah sempurna, ya belum. Kita semuanya sedang beranjak saudara, untuk menuju ke situ. Kita itu sebenarnya sudah 12 saudara. Orang ada baiknya di situ, tetapi ada jeleknya juga. Orang ada baiknya di lain lagi, ada jeleknya di lain lagi. Itu kita saudara. Nah, cuma kita itu ada di dudukan atas sebagai hakim. Ketika saya bagus di sini, dia nggak bagus di sini, ya gitu. Cuma gitu doang kan. Saya nggak nyuri, kamu nyuri. Ya, tetapi saya pembohong, kamu bukan pembohong, kan begitu. Yang satu bilang kamu tukang nyuri, kamu tukang bohong. Oh iya, kita sama-sama jelek. Ya sudah. Nah kemudian kita lanjutkan lagi, Matius 5 ayat 16 mengatakan apa? Demikianlah hendaknya terangmu percaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Perbuatan baik yang memuliakan Bapa di surga, bukan memuliakan kita saudara. Makanya kalau kita mendapatkan rezeki, pahala, mendapatkan upah, kemuliaan, kesuksesan, kita bilang apa? Itu kan berkat Tuhan saja. Amin saudara. Harus ada kalimat itu saudara. Ih, ibu keren banget loh, sukses. Oh iya, siapa saya? Keturunan dari mana? Saya ini darah biru, kamu darah kotor. Kita nggak boleh bilang seperti itu saudara. Iya, kita pandai. Datang dari mana? Dari Tuhan. Banyak orang pengen pandai saudara. Saya juga pengen pandai saudara. Tetapi kenapa matematika itu selalu 5? Sampai karena sudah 5 terus, gurunya di rapat nulisnya nggak merah, biru, tapi tetap 5. Kayak gitu. Nyenengin aja. Ih, rapotnya hitam semuanya. Di itu zaman kecil, rapot hitam semuanya, iya. Tapi setelah dilihat 5, 6, 7, 5, 6, 7. Kita kadang pengen pandai, nggak pandai-pandai saudara. Kenapa? Kok kita semuanya pandai saudara? Nggak ada yang pintar, nggak repot saudara. Para ahli itu dibutuhkan orang yang nggak ahli kan gitu. Orang ganteng, orang cantik, itu harus sebelahnya ada orang yang kurang ganteng, kurang cantik, supaya ada yang bilang, kamu cantik, kamu ganteng. Kok semuanya cantik sama ganteng saudara, kayak malaikat semuanya. Hidup ini rasanya nggak imbang. Enak loh kita jadi orang kayak kota ya.
kayak orang kayak kota. Kayak orang kota, naik mobil, terus kemudian masak itu, belanja itu serba ada. Kok petani semuanya pengen kayak gitu, saudara? Kita hidup dari mana, saudara? Kita lahan sempit-sempit, ya kan? Tanam terong bisanya di pot. Dan rasanya, saudara, kita akan berterima kasih kepada orang-orang di bawah kita. Karena kita jadi orang oleh karena mereka. Semuanya pengen jadi penjual. Enak jadi penjual loh. Kok gak ada yang beli? Yuk. Nah makanya penjual berterima kasih sama pembeli berterima kasih kepada para toko-toko yang ada di situ dekat rumah. Betul nggak, saudara? Nah kalau kita pikirkan tentang dinamika kehidupan, bagaimana ada yang di bawah, ada yang di atas, semuanya melengkapi, saudara. Saya ingin jadi orang ini pemilik properti lah, gitu loh. Termasuk tukang-tukang pengen jadi pemilik properti. Terus yang bukan siapa? Betul nggak, saudara? Jadi rasanya hidup ini kita butuhkan tukang sampah, kita butuhkan tukang sedot WC, kita butuhkan orang instalasi listrik, kita butuhkan semua dalam hidup kita. Dan suatu saat kita tidak akan bisa berkata, kamu orang rendah, aku orang tinggi, nggak bisa. Karena mulianya saya oleh karena orang di bawah kita, betul nggak? Jangan lupa, saudara. Kita dianggap apa itu kan kata orang, kan, betul nggak? Kalau orang nggak ngomong tentang kita, kita bukan apa-apa, saudara. Coba pikirkan, kalau orang nggak mengatakan apa-apa tentang kita, kita bukan apa-apa. Orang menganggap kita pandai ya kata mereka, kan? Kita nggak bisa aku pandai, nggak bisa, saudara. Tetapi orang lain. Dan kita bersyukurnya sama-sama ya orang-orang itu yang menghargai kita. Gitu, saudara. Di antara murid yang cerdas harus ada yang tidak cerdas. Kok cerdas semuanya kita nggak elok, saudara. Nah kalau semuanya misalnya nilainya 100 semuanya nggak ada leveling di situ. Oleh sebab itu, saudara, Tuhan ciptakan situasi kayak gini supaya kita melihat bahwa kita memang butuh orang lain. Ada raja, harus ada rakyatnya, gitu, ya. Oh, kalau dilanjutin panjang, kita lanjut sini aja. Motivasi akan diuji dan akan terbukti di akhir. Hari ini kita belum terbukti, saudara. Kita masih berjalan. Ya, oleh sebab itu Tuhan menasihati bahwa motivasi ada di hati hanya orang tersebut dan Tuhan yang tahu persis. Ini nggak tahu kok. Dalamnya laut bisa diukur, dalamnya hati hanya kita yang tahu, saudara. Ya. Kemudian motivasi bisa berubah seiring waktu saat proses sedang berlangsung. Galatia 3:3 mengingatkan kita, adakah kamu sebodoh itu? Kamu telah mulai dengan roh. Maukah kamu sekarang mengakhirinya di dalam daging? Nah, saudara, bahkan firman Tuhan yang lain menasihati kita, kalau kamu berpikiran, berprasangka, merasa kamu sudah kuat, hati-hatilah, jangan sampai kamu jatuh, saudara. Jadi orang semakin di puncak itu goyangannya semakin gede, saudara. Makanya jangan pengen jadi presiden, goyangannya gede, saudara. Siapa pengen jadi presiden? Milih presiden boleh, betul nggak, saudara? Jadi kadang-kadang orang tuh pengen di atasnya, tetapi lupa bahwa sampai di situ itu ada prosesnya. Setelah nyampe di situ, goyangannya luar biasa. Tahan nggak? Nah, Tuhan itu memanage kehidupan kita berdasarkan keluasan hati kita, saudara. Kuatkanlah hatimu. Jadi hati kita harus kuat, saudara. Kebanyakan teman-teman di sini adalah perantau. Itu harus memiliki kekuatan tekad hati, pantang pulang sebelum sukses. Kalaupun belum sukses dan harus pulang, dibuatlah sukses-suksesan. Kasih coklat ini bagus, ini tidak ada di kampung. Dan orang kampung juga kalau melihat kita itu adalah orang sukses. Iya enggak?
Itu beban mental ya Bapak Ibu. Aduh gimana? Nggak tahu aja, saya sampai di sini pinjam sana pinjam sini. Nyampe sana mesti bagi-bagi keponakan. Banyak. Tante, opo, gitu ya. Yang baru, aduh, mesti dikasihin semuanya. Pak De, oleh-oleh di. Itu enggak sudah. Ya udah, beberapa tempat itu lumayan menjagai kita. Saudara, kalau saudara pengen oleh-oleh dari Bandung, sebenarnya di Depok juga ada. Iya lah, nggak sempat ke Bandung, lewat itu, nyampe Depok pergi. Ada tahu susu. Jadi waktu di tempat destinasi itu, bang, minta plastiknya 2. Yang penting kan tulisannya, alamatnya Dago. Nah itu pasti Bandung. Belinya di Depok. Nah saudara, jadi saudara yang dikasih oleh Tuhan bahwa sesungguhnya ada saat dimana orang itu akan cenderung dalam stres hidup mengikut Tuhan. Nah mungkin waktu itu kita memiliki satu rasa kalau jadi anak Tuhan itu kayaknya enak. Karena saudara melihat suksesnya orang, nggak melihat prosesnya. Enak loh. Iya itu diberkati Tuhan, doa-doanya dijawab. Waktu kita jadi Kristen saudara, lah kayak gini ya. Kau tahu kayak gini ya, mending ikut itu. Langsung cespleng. Minta apa dikasih pun bus, disuwok, disembur gitu, langsung kita dapat pesugihan. Ini jadi Kristen nggak sugih-sugih, tiap hari kasih persembahan kolektor. Ada beberapa gereja kolektornya sampai 5, kolektor 20.000 dibagi 2, kolektornya 6, 20.000 bagi 6. Nah kayak gitu saudara. Ini nggak saudara? Kan pilah memilah. Makanya warung-warung dekat gereja itu antri saudara kalau mau ke gereja. Bu, tukeran ya bu? Iya. Belinya apa? Teh botol. Yang ditukar 100.000. Dia agak banyak apa bu? Ya udah besok lagi ya. Nah saudara, itulah perjalanan hidup kita. Jadi dengan begitu kita berpikir, aduh, kayaknya kita mulai ke yang lain apa ya? Nah akhirnya ada orang yang pencarian. Coba ikut Konghucu gimana, ikut Buddha gimana, ikut sana. Akhirnya yang dicari yaitu tadi tidak sesuai dengan keinginan, ekspektasinya beda. Pernah nggak? Pasti pernah setiap kita. Ternyata jadi Kristen itu ekspektasi kita kayak gini ternyata beda. Waduh, saya di kumpulan sana itu orang jahat. Aku masuk komunitas gereja, ada yang jahat juga. Di beberapa tempat ada juga yang di gereja pun dompet hilang. Puji Tuhan di sini nggak ada. Iya. Nah kalau handphone juga nggak ada. Kalau handphone kebawa, nah pernah itu. Lah handphone saudara, mukanya tuh mirip semuanya. Hitam kalau mati kan, ya sama kan semuanya diambil. Ya betul. Puji Tuhan di tempat lain itu saudara, kita mesti berdoa dan berjaga. Tas itu mesti diapit kok penyembahan. Haleluya. Mana abu ini samping kiri-kiri. Nah kalau dia kenal semuanya saudara. Kok ada hilang samping musik, ya pasti dia lah. Karena kita sudah take nih, sudah booking semuanya nih. Kok nggak masuk ketahuan gitu ya. Oh di tempat lain itu setiap minggu beda-beda orang. Iya nggak? Ya gitu saudara. Jadi membuat kita lemah lagi saudara. Tetapi Roh Kudus sangat kita butuhkan. Tetap kuat anakku, tetap kuat. Karena apa? Pertama bayi, nanti menjadi murid. Setelah murid dikasih pengertian, menjadi dewasa. Akhirnya menjadi guru. Udah jadi guru saudara, jadi murid lagi. Aduh gak kuat Tuhan, saya ingin belajar lagi. Nah itu perjalanan hidup kita. Motivasi akan dibalut dengan ketulusan atau kemunafikan. Motivasi lurus itu akan tulus, motivasi bengkok akan munafik saudara.
Kita melihat di sini beberapa contoh saudara yang terdapat dalam Alkitab saja. Satu, berdoa dengan tujuan tidak lurus. Yakobus 4:3 mengatakan, atau kamu berdoa juga, tetapi kamu tidak menerima apa-apa, karena kamu salah berdoa. Sebab yang kamu minta itu hendak kamu habiskan untuk memuaskan hawa nafsumu. Ini penting sekali. Jadi berdoa itu sangat mulia, saudara. Tetapi cuma berdoa itu kita harus belajar lagi. Nah, karena namanya berdoa itu kan kalimat yang kita katakan. Betul kan? Jadi semua orang juga melakukan doa itu. Yang kedua adalah doa itu pasti sesuai dengan kebutuhan kita. Yes, pasti begitu. Tuhan juga bilang seperti itu. Tetapi apakah, makanya ada keinginan kebutuhan itu mungkin harus didefinisikan dengan baik. Nah, kita meminta kepada Tuhan itu sebenarnya dalam kategori ingin dan tidak butuh, mungkin di situ. Yang membuat banyak doa kita nggak terjawab. Yang membuat kita stres di doa udah sepenuh hati ya. Pakai tangan terangkat sudah. Kemudian tangan gini juga bisa. Wah, mungkin salah kalau ini. Mungkin ini mesti di bawah. Berlutut. Pakai doa puasa. Tetapi ada doa yang sederhana, kita nggak pakai gitu-gituan, saudara. Tuhan jawab. Nah, kita pikirkan di sini, saudara. Makanya hati kita mesti betul-betul jangan karena iri hati minta ini karena itu. Jadi hawa nafsu itu adalah sebuah keinginan. Untuk apa? Yang paling safety bagaimana sih Pak Gembala? Gini aja. Lakukan sesuatu doa-doa yang nanti itu menjadi jembatan untuk kita memuliakan Tuhan. Tuhan, kasih aku mobil dong Tuhan. Supaya apa? Supaya nanti ada jemaat-jemaat, oma-oma, opa-opa, ada anak-anak itu yang saya lewatin cukup banyak jemaat, saya bisa ambil mereka. Itu salah satu. Tetapi ingat bahwa Tuhan melihat di hati sini. Omongan bisa benar, tetapi hatinya belum tentu. Karena ada beberapa orang yang saya temuin waktu mendoakan itu betul. Sampai dia itu berkata, makasih ya doa-doanya, sehingga saya dapatkan ini, ya untuk kalian juga nantinya. Itu 1-2 bulan. Habis itu ketika kita masuk mobilnya, langsung bilang. Kita nggak enak sebenarnya masuk mobil orang. Habis kita tuh semprot. Itu kan gesturnya apa? Ya kamu jangan masuk lagi. Kalau nggak mau masuk bahasa roh dulu, sucikan dulu, baru bisa masuk ke situ. Ya saudara. Jadi 11-12 yang tahu hanya kita. Gitu loh saudara. Jadi makanya dengan hati yang tulus, Tuhan aku minta ini untuk apa? Tetapi itu pekerjaan Tuhan. Tuhan itu untuk kita, Tuhan cukupkan. Tetapi untuk pekerjaan Tuhan itu unlimited saudara. Amin. Kita itu untuk kebutuhan kita juga untuk menjaga hati kita. Saudara sebagai orang yang biasa tidak akan kasih fasilitas kepada anak kita yang high class. Waktu dia pakai apa-apa sosialita di masyarakat itu begitu luar biasa. Nanti dia dapat pacar anak kita anak the hype, saudara. Kita pusing. Karena apa? Bawaan anak kita yang begitu mewah sehingga membuat teman-teman dia, partner dia, boyfriend, girlfriend dia akan berpikir, wah ini boleh juga. Betul nggak saudara? Jadi yang kita pikirkan adalah untuk apa kita doakan itu. Saya percaya saudara, kalimat cukup di dalam Tuhan itu luar biasa. Cukupnya Depok kayak apa? Papua cukupnya kayak apa? Keluarga kita saudara. Keluarga saya dengan anak laki-laki yang memang tidak suka ngemil, ya puji Tuhan. Jadi ibu-ibu, bapak-bapak kalau ada makanan di atas kadang sampai lestari, kekal, nggak disentuh-sentuh, saudara. Ya kami nggak suka ngemil, saudara. Gitu ya. Nah tempat lain beda. Belum sampai 5 menit, itu toples sudah setengah. Dari mata turun ke perut. Langsung itu saudara.
Demikian pula dalam keluarga itu saya lihat, aduh, cara pemeliharaan Tuhan itu luar biasa. Jadi artinya dalam kadar cukup ini luar biasa. Ya. Jadi saya percaya anak-anak muda, ketika kalian nanti memang diproyeksikan oleh Tuhan masa depanmu, kau harus tinggal di luar negeri, Tuhan juga fasilitasi itu. Amin. Caranya seperti itu, tetapi dalam memfasilitasi itu kan bahaya. Orang bilang begitu, teman saya bilang, saya tukang ngebut pasti gitu. Kalau mau kasih saya supaya nggak ngebut, kasih saya mobil yang tua. Kalau dikasih mobil yang baru, apalagi sesi 2000 ke atas, pasti saya ngebut, Pak. Dan waktu saya nyetir selalu penumpang saya, udah tidur ya, tidur. Setelah tidur, bus 130 km per jam. Sampai, iya. Berarti tadi kalap kamu ya. Itu sudah. Karena nyetirnya bagus, orang nggak melek sudah. Nah, coba dikasih sama Bimo. Berapa kilometer per jam sudah? Gitu ya. Habis itu kita migrain semuanya. Betul ya saudara. Lanjut lagi saudara, Matius 6 ayat 5 mengatakan, dan apabila kamu berdoa, janganlah berdoa seperti orang munafik. Mereka akan mengucapkan doanya dengan berdiri dalam rumah-rumah ibadah. Sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Saudara, ini bicara tentang orang-orang Farisi, Saduki, orang Yahudi. Ya, kita juga berdoa di tikungan jalan pernah, karena kita sedang doa keliling. Kita doa berdiri di antara banyak orang, iya, karena kita sedang tur rohani, kita sedang ibadah pada. Artinya di sini yang tidak boleh itu apanya? Kemunafikan itu, saudara. Yang penting enggak munafik. Orang bisa lakukan yang sama, tetapi hatinya diuji, menjadi munafik atau tidak. Begitu, saudara. Dan ketika kita orang menghakimi orang begitu, kita bisa salah, saudara. Kalau yang tahu persis seperti itu adalah hati kita. Waktu saya membaca tentang perkataan lu sombong banget ya. Kata Mandas, ada orang kayaknya nggak sombong, tetapi dia merendahkan diri di gunung yang tinggi. Ih Pak, bisa enggak? Saya nggak bisa begitu. Meskipun saya sekolah di Amerika, tapi saya nggak bisa begitu. Loh, kamu tuh sedang merendahkan dia atau nyombongin? Meskipun saya PhD, kayak gitu mesti belajar banyak sama kamu. Loh, yang diangkat apanya? Tetapi ada orang bilang, itu, oh ya saya bisa. Saya sudah pernah lakukan itu. Belum tentu sombong, sudah. Yang tahu, balik lagi ke hati. Makanya kita sedang mengoperasikan hati. Gak cuma brainwashing, tetapi heart washing. Kita sedang bicara tentang hati. Jadi, kata Tuhan, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Kita pengen upah seketika dalam dunia. Ih, keren loh Bapak itu, Ibu itu, ih, luar biasa loh. Tetapi apakah kita sesuatu lakukan yang tersembunyi? Hanya Tuhan yang tahu, tetapi dengan tulus hati, tetapi kemuliaan datang daripada Tuhan. Selanjutnya ayat Matius 23 ayat 5, semua pekerjaan yang mereka lakukan hanya dimaksud supaya apa? Dilihat orang. Mereka memakai tali sembahyang yang lebar dan jumbai yang panjang. Nah saudara, inilah tingkah laku peribadatan yang sebenarnya kata Tuhan hanya kata aturan saja. Makanya disebutnya Kristen itu tidak sekedar agama. Ibadah kita tidak sekedar melakukan liturgi. Gereja Betel Indonesia bersyukur memberikan satu ekspresi ibadah, silakan saja. Di kota-kota tertentu yang memang di situ banyak suku apa, lakukan dengan cara seperti itu. Ya. Nah, inilah yang membuat kita ekspresinya ya begitu. Dalam ibadah kita itu kalau kita atur begitu-begitu saja, saudara sekalian, lama-lama lafalan, saudara. Dan saya melihat, saudara, dan saya menginginkan semua doa kita tuh spontan, yang betul-betul dari hati. Ada orang yang berdoa itu kalimatnya itu saja. Betul nggak?
Sebenarnya setiap hidup itu kan dinamis, saudara. Kadang kita bilang sama istri kita, si bapak, Bu, buat sayur asem apa? Mumpung itu tukang sayur lagi di depan. Tapi besoknya lagi, apakah perkataannya sama? Tukang sayurnya nggak ada. Ya bilang aja, Mah, masak sayur asem kayak kemarin, enak deh. Yaudah deh, saya beli di pasar. Itu kan kalimatnya beda-beda, saudara. Nah kalau orang doanya begitu saja, saudara. Setiap mau doa makan, ngusir roh jahat dulu. Setiap doa kok ngusir roh jahat dulu. Doa mau makan, doa bangsa dan negara. Kayak menyerahkan peperangan di Ukraina Tuhan. Ya orang udah lapar semuanya. Jadi sesuai aja deh karena, nah saudara, tadi saya tidak sedang mencontohkan, tetapi nah doa seperti itu. Saya tidak selalu doa yang panjang, kadang panjang, tetapi secukup itu ya. Tuhan kami siap untuk diberkati oleh firman Tuhan. Apakah itu kurang sakti? Tidak juga. Dan terakhir ini saya dituntun Tuhan dalam artian doa itu tidak harus dalam bentuk yang ritual yang formal gitu, saudara. Nah kalau kita ada di rest area kan pusing, saudara. Mesti cek ada tempat yang tertutup, ada hotel. Bukan saya mau doa sebentar supaya kata firman Tuhan belum malah menginjili. Kata firman Tuhan mesti masuk kamar, tutup pintu, gak ada kamar. Adanya toilet, Pak, ya. Doa di toilet situ. Ya, kadang-kadang kita juga sambil Tuhan Yesus terima kasih berkami ini Tuhan. Apakah ketika kita merem itu lebih masuk ke surga dan melek juga enggak? Enggak juga. Tetapi sebaliknya juga enggak juga, saudara. Ya, jadi hubungan kita dengan Tuhan itu apalagi kita menyebutnya sebagai Bapa. Kadang-kadang kita minta sesuatu gelantungan sama bapaknya. Bapak gitu ya. Kalau anak cewek kepada bapaknya masih gelandotan sampai SMA, masih kuliah masih gelandotan. Kalau anak cowok baru SMP di ini mamanya langsung menghilang. Ya, Fed sama Jason. Kalau dipeluk mamamu nggak mau. Kan beda-beda, saudara. Ya. Itu kan sebuah hubungan yang saya ingin unggah, saudara, kita dengan Tuhan tuh kayak gitu. Jadi nggak perlu Bapa di surga dikuduskanlah. Pak, bisnya udah lewat, Pak. Rombongan mau bis mau ke Jogja, doanya terlalu lama, itu sopirnya udah kesana. Bapak, aduh Tuhan, inilah salib apaan? Doanya kelamaan. Itu nggak, saudara? Jadi hal yang sederhana kadang-kadang kita itu aduh, memang Tuhan tuh, aduh anakku ini aneh-aneh aja. Itu enggak, saudara. Jadi benar-benar kadang-kadang di kekristenan itu ada yang apa ya, segi yang sabi sekali. Aduh. Dalam artian doa juga ngasal. Apalagi enggak doa. Kadang-kadang ya udah tahulah. Kita enggak doa Tuhan ya tahu. Ya tahu kamu enggak doa. Itu maksudnya. Iya enggak, saudara? Kadang Tuhan tahulah hati saya. Bapak Ibu kenapa enggak ikut ini kegiatan? Ya Tuhan tahulah. Kenapa kamu mempersembahkan sesuatu di hari Natal ini untuk Tuhan Yesus yang sedang lahir? Kan waktu Natal itu yang lahir siapa? Tuhan Yesus. Yang dapat kado siapa? Tuhan Yesus. Kok kamu yang minta kado? Tapi kok anak-anak jangan bilang gitu ya, selalu nanti marah. Aneh gitu ya. Yang ulang tahun Tuhan Yesus, yang minta kado. Pak jangan buka-buka. Ini udah Juni loh. Iya. 5 mall ya Bu ya. Yang dibeli tanah apa? Ya, nggak nyinggung sih. Lagi yang ketiga adalah memberi. Yang ketiga mengatakan tetapi jika engkau memberi sedekah, janganlah diketahui tangan kirimu apa yang diperbuat tangan kananmu. Artinya apa, saudara, di sini? Artinya adalah
pemberian kita itu benar-benar tulus, tetapi ini juga ini ada sebuah riwayat gereja itu yang memang dalam persekutuan itu memang harus menuliskan seseorang. Dari saya sebagai gembala tuliskan saja. Ada yang suka NN, ya. NN itu kadang-kadang ada yang memang jumlah yang besar atau yang kecil. Biasanya begitu. Tetapi di dalam sebuah keluarga ini kita akan bilang kepada anak yang kecil nih, si koko kamu udah kasih yang ini ya dek ya, kau bisa nggak lakukan kayak gitu? Perlu diunggah. Tetapi itu yang meminta panitia, saudara. Ada di sebuah kegiatan tertentu, waduh kenapa nama saya nggak tertulis? Kan udah, itu namanya misalnya Budi. Enggak, itu titelnya kurang. Mesti Budi STHMA, PSD, semuanya harus. Saya pernah menuliskan nama anak itu enggak lengkap, bisa marah orang. Sehingga kami di penilaian guru itu ada nama kan 12 fontnya atau 11. Dia itu sampai 10 atau 8, karena panjang namanya. Harus ditulis semuanya. Ada Bu ya, ada yang begitu. Tetapi kita hargai, memang ada. Itu orang memang harus begitu. Ya. Jadi saudaraku ini kasih oleh Tuhan, artinya adalah bahwa kita memberikan sesuatu memang betul-betul kita memberikan, bukan untuk apa dan siapa. Yang tahu hanya kita saja. Kita melihat di sini bukan masalah memberi saja, tetapi motivasi. Kisah Rasul 5 ayat 3 mengatakan apa? Tetapi Petrus berkata, Ananias, mengapa hatimu dikuasai iblis sehingga engkau mendustai roh dan menahan sebagian dari hasil penjualan tanah itu. Nah, memberi itu baik, tetapi yang menjadi salah balik motivasi. Yang selanjutnya adalah perkataan, saudara. Kalau disinyalir si Ananias Safira ini, dia sudah mengungkapkan itu di muka Rasul segini. Tetapi dalam actionnya, de facto dan de jure itu beda, gitu. Berarti baik, saudara. Jadi itu yang menjadi salah. Sebenarnya mereka itu akan clear ketika nggak usah memberikan apa-apa, itu lebih clear, saudara, daripada kasih tapi bohong, gitu. Ya, kita banyak belajar di sini, saudara, dan saya sudah ungkap sekali bahwa ada di sesi tertentu kita mending jangan janji iman, supaya apa kita bisa menjagai. Apalagi yang kita andalkan itu adalah kekuatan orang lain. Jangan. Tetapi kekuatan kita saja. Nah, ternyata kekuatan kita yang pasti real time itu adalah hari ini. Seminggu masih bisa, tetapi juga bisa berubah. Jangan seminggu, besok juga bisa berubah kok. Ya udahlah, besok Komsel ini saya bawa buah mangga, iya. Karena andalan kita apa? Itu toko buah di depan kita, perumahan itu nggak pernah tutup. Kiamat pun dia buka. Itu istilah kata, saudara. Hari itu tutup, saudara. Betul nggak? Nah, gambaran dunia ini kalau kita nggak berubah, situasi bisa berubah, saudara. Oleh sebab itu ketika nazar atau janji itu betul-betul kita meminta kekuatan roh Tuhan. Karena ini janji sama Tuhan. Nah, minta kekuatan supaya bisa menggolkan ini. Nah, iblis itu kerjaannya kan supaya menggagalkan kebaikan-kebaikan perbuatan baik yang kita lakukan. Kita lanjutkan yang keempat, beribadah atau melayani tidak dengan hati yang tulus. Matius 15 ayat 8. Bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya padahal hatinya jauh daripadaku. Nah, kalau sifatnya itu ucapan bibir yang sudah terbiasa, itu biasanya format, saudara. Format itu formulasi, formula yang sudah bentukannya kayak gitu. Kalau doa makan, Tuhan Yesus, terima kasih untuk makanan ini. Semoga kami makan kayak mendoakan para janda-janda. Setiap doa masih begitu. Betul nggak? Berarti kan hafalan kan? Ucapan bibir gitu.
Kamu doa makan atau doa janda? Ayo berdoa janda silakan ke depan. Padahal mau doa makan kan begitu, karena sudah begitu aja udah. Nah ternyata setelah saya selidiki, kalau orang betul-betul dengan hati itu, doa kalimat itu bisa beda-beda. Bisa beda-beda. Ya. Artinya betul-betul tulus dari hati ini. Doa aku kayak gitu. Kadang-kadang kita nggak bisa mengucap, saudara. Tuhan, Kau tahu kesedihanku ya Tuhan. Aku mau berangkat ya Tuhan. Udah. Bapak-bapak udah sedih banget, udah. Kerjaan udah merat-marit ya Tuhan. Cuma gitu aja dia langsung menjalankan motor. Udah. Tetapi suatu saat kita panjang lebar. Artinya itulah ketulusan kita sudah. Makanya orang yang hidup dalam roh itu tahu persis kok ini ada embel-embel yang memang ya ucapan bibir atau ketulusan hati. Kebanyakan orang tulus itu akan ternyuh, terharu, bisa jadi ekspresi nangis. Betul atau tidak, tapi saya ngalamin gitu. Kalau kita tulus itu betul-betul kita suka kepada tampilan seorang anak, meskipun dia tidak lagu gereja, kita bisa nangis. Kita tulus memberikan penghargaan sama dia. Ya. Jadi mari doa panjang lebar bukanlah format, mermelek bukanlah format, tetapi apa yang kau rasa hari itu. Ketika terformat, saudara, doa adalah permintaan. Udah. Ya. Makanya kalau nggak butuh, nggak doa, nggak gitu. Tetapi ketika doa adalah komunikasi dengan Tuhan. Ketika kita langsung tunduk kepada Tuhan, kita mengingat 5 tahun yang lalu, aduh Tuhan, saya punya toko hancur-hancuran waktu itu. Terima kasih Tuhan, anak udah gede, udah bisa sekolah. Terima kasih Tuhan. Udah gitu doang. Nah orang yang tulus itu biasanya di kamar, makanya Tuhan sarankan di kamar tutup pintu, itu paling tulus. Kalau udah di muka orang, saudara, pacarku ada di pojok, Tuhan Yesus, aku merinding Tuhan, mengalami Tuhan, dimelain pacarku kemana, langsung potong tuh doa. Nah kalau kita Kristen awal pasti ngalamin tangga ini saudara, saya pun ngalamin, kita pasti ngalamin. Kemunafikan ada, tetap ada saudara. Ya, tetapi lama-lama kesini tidak lagi. Kita lakukan setulus hati. Caranya masa pandemi kemarin lumayan menghajar kita untuk membuat kita tulus kepada Tuhan atau tidak. Para pelayan Tuhan terutama. Saya khotbah ini enak saudara, ada yang natap saya. Nah kalau khotbah pakai handphone, ini sopoi. Namanya siapa tapi yang wujudnya kok beda. Waktu itu ada namanya siapa. Lagi kayak ada itu, ada sosok. Siapa dia di Zoom itu ada. Gak tau anaknya main-main. Lari ke sana kemari. Saya kira ada bayangan apa gitu. Nah kita kan terganggu saudara. Apalagi nggak ada co-host kan, yang saya mesti mencet. Oh terima kasih Tuhan. Nggak begini. Satu melek, satu merem. Kalian lihat satunya ini dipencet mana? Itu seperti mencet di sana. Doa Pak Gembala kok ngaco? Iya lagi mencet. Waduh itu ya nggak tulusnya banyak saudara. Udah gondok kan? Gondok gitu loh. Aduh kayak gini, dalam hati. Udah nggak sebut, nggak usah zoom-zooman. Udah. Nah, aku bisa zoom. Susah itu ya. Dan orang muncul, hilang, muncul, hilang. Tadi muncul, kita mau doa ini, saya minta, langsung hilang semuanya. Berarti takut mau doa gitu ya. Itu saudara. Sampai ke sini mulai bisa. Makanya hebat tuh penyiar radio. Ya, sampai bisa dengan tulus. Terakhir saya mencoba untuk tidak pakai gitar, mencoba karena
Saya rasa sangat tergantung sama musik. Kita penyembahan. Ya, saya mencoba. Oh iya, bisa. Kan ngomongnya beda, kalau pakai musik kan ada nadanya. Kalau kita ngomong gitu, terima kasih, haleluya, gitu kan? Ini kita bayangin ini gamelan atau apa gitu kan? Gak ada musiknya gitu. Tapi lama-lama bisa. Karena tulus sudah. Karena tulus lama-lama bisa. Gitu sudah. Ya. Kita lanjutkan yang ke ayat selanjutnya. Matius 6 ayat 1 mengatakan, ingatlah, jangan kamu melakukan kewajiban agamamu di hadapan orang supaya dilihat mereka. Kalau jika demikian kamu tidak beroleh upah dari Bapamu yang di surga. Ada pemungut cukai dan orang Farisi. Ya, pemungut cukai tunduk di hadapan Tuhan. Jadi diterimanya ibadah kita karena ketulusan kita. Udah. Kita bilang, Bapak Ibu, ya sudahlah, bisa datang puji Tuhan. Aduh, nggak enak Pak Bu, saya nggak kolektor, nggak enak. Masa pura-pura kolektor, kosong tuh. Dilihat nggak ya, ada CCTV nggak ya? Ada lagi, masuk kosong, keluarnya penuh. Ada juga. Makanya ada kantong kolektor yang gede sudah, tapi kecil bolongannya. Ya buat kita malu, 2000 kan nggak bisa dilipat kayak dulu, diungkel-ungkel gitu nggak bisa. Akhirnya mesti kelihatan. Akhirnya sampai 8, sampai segini baru plung gitu. Kita bilang enggak, kita hadir, kita puji syukur, tetapi tetap tulus. Kalau ada untuk persembahan juga jangan. Kita arahkan anak kita, Nina, untuk persembahannya. Bisa jadi anak juga lupa ngasih. Jason waktu selama itu juga begitu. Dikasih pulang utuh. Untungnya nggak nambah saudara. Nambah repot ya nyuri kan. Nah karena kita di gereja ya udah kita masukin kantong ini ya, nyusul. Enggak saudara. Jadi yang penting tulus saudara. Saya perlu dibantu, udah kita bantu. Tetapi kalau ada yang jangan pura-pura minta dibantu. Kita tulus ya bantu. Karena tetap prinsipnya memberi itu lebih diberkati, lebih berbahagia. Tetap ya. Nah, kita tidak sedang menghakimi satu dengan yang lain, tetapi biarlah apa yang kita lakukan tulus setulus-tulusnya. Mazmur 24 ayat 3-6. Siapakah yang boleh naik ke atas gunung Tuhan? Siapakah yang boleh berdiri di tempatnya yang kudus? Orang yang bersih tangannya dan murni hatinya, yang tidak menyerahkan dirinya kepada penipuan dan yang tidak bersumpah palsu. Semuanya intinya tidak ada kepalsuan, tidak ada tipu menipu. Itu saudara. Karena apa? Kita sedang berhadapan bukan dengan gembala, teman sejemaat, keluarga, tetapi kita sedang berhadapan dengan sang pencatat kitab lain dan kitab kehidupan. Kita nggak bisa bohong, saudara. Oleh sebab itu, mari poin ini meteraikan dalam hati. Aku ibadah sedang berhadapan dengan Tuhan yang Maha Tahu. Apapun yang kau katakan dalam penyembahan, apapun yang kita katakan dalam doa, ungkapan satu dengan yang lain, itu semuanya Tuhan sangat tahu. Dan termasuk yang kita miliki, saudara. Tuhan tahu semuanya. Kita arahkan semua jemaat. Jangan karena nggak ada uang, kau tidak ikut kegiatan. Jangan karena tidak ada uang, kau tidak ikut Natalan. Jangan karena tidak ada uang, kau nggak ikut seragaman misalnya, saudara. Kita arahkan begitu. Tetapi tulus. Karena pada dasarnya manusia, daging kita itu adalah hukum ekonomi. Kasih sedikit-dikitnya, terima sebanyak-banyaknya. Itu hukum ekonomi, saudara. Hukum jualan. Kalau kita tulus, Tuhan akan berkati kita. Saya bisanya 5.000, ya udah kita bantu. Dari dulu kita sudah saling bantu-membantu. Tetapi kalau udah dibantu jangan ngomong-ngomong. Kadang-kadang kita lakukan gitu. Oh enggak, aku dikasih tapi itu juga jadi rame, saudara. Enak kamu ya, enak kamu ya.
Diam saja. Pada dasarnya kita ingin membantu semua. Kadang-kadang kita beli sesuatu pada anak kita yang besar, anak kecil, kadang-kadang nggak perlu tahu. Bang, jangan bilang-bilang. Abang udah gede, adikmu masih kecil. Oh iyalah, abang masih lebih gede. Dan jangan bilang-bilang, ya. Nanti kalau dia udah gede kita kasih tahu. Bang, sembunyi-sembunyi ada apa sih bang? Enggak. Apa sih sembunyi-sembunyi? Nah itulah kita dalam keluarga ini. Amin saudara. Jadi oleh sebab itu perkara ini yang ditulis di hadapan Tuhan. Pak Gembala, aku gini. Ya sudah, kita bantu ya. Oke. Oh, ternyata minggu kemarin saya dapat ini. Saya bisa kok. Ya sudah, tulis saja sudah. Kita lanjut saudara ya. Mazmur 24 ayat 3-6. Dialah yang akan menerima berkat dari Tuhan dan keadilan dari Allah yang menyelamatkan dia. Itulah angkatan orang-orang yang menanyakan dia, yang mencari wajahmu, ya Allah, ya aku. Ku cari wajahmu. Saudara, kita tidak sedang cari muka. Muka hilang. Mana mukaku? Nah itu cari muka saudara. Tetapi kita sedang mencari wajah Tuhan. Amin saudara. Makanya waktu kita memimpin di sini, kita mendatangkan hadirat Tuhan. Kita memimpin. Nah, pemimpin penyembahan itu adalah dia sedang menyembah Tuhan, mengajak yang lain. Tidak selalu mengkomando. Mari yang belakang tuh, saya lihat itu mukanya murem kayak pepaya Cibinong tuh. Yuk berdiri semuanya, ayo senyum. Ini WL atau ospek? Kita itu jemaat pengen yang dingin. Oh iya, tim pujian sedang menyembah Tuhan. Kita diimpartasi, begitu. Lama-lama malah duduk di sana. Udah kita keluarnya ngopi-ngopi masih di luar aja pak. Ya udah, warung dekat situ udah. Daripada diomelin sama WL dulu. Nanti mau firman kita datang lagi. Enggak, sudah kita mengajak semuanya. Tapi sebab itu di sini konsentrasinya adalah saya dengan Tuhan. Saya menyembah Tuhan. Bukan ngomongin orang, nyatetin ini jumlah jemaat berapa. Kamu bukan pencatat jumlah jemaat, kau singer. Bu Gembala, tadi nggak hadir. Loh, kamu kan singer. Iya, saya kan ngomong gitu. 1, 2 tuh saya hitung semua. Tidak, sudah. Kita tuh sedang memberikan contoh cara menyembah Tuhan. Begitu ya saudara. Lanjut lagi, Lukas 3:16, Yohanes menjawab dan berkata, semua orang itu, aku membaptis kamu dengan air, tetapi ia yang lebih berkuasa daripadaku akan datang dan membuka tali kasutnya pun aku tidak layak, ia akan membaptis kamu dengan Roh Kudus dan dengan api. Nah saudara, saya akan di sini bicara mengenai baptisan Yohanes. Ungkapan daripada saya menerima Tuhan Yesus Kristus, baptisan air. Sudah. Kalau ada air, kita penting untuk dibaptiskan secara selam. Kecuali di padang gurun. Kecuali di air es ada, saudara. Di daerah China misalnya, musim salju itu memang gak ada air. Dan orang itu membutuhkan satu waktu yang cepat. Dia bisa dalam bentuk disiram saja. Tetapi semasa masih ada air, kita baptis secara selam. Dan kemudian saudaraku sekalian, itu adalah tanda. Bukan berarti, baptis itu langsung masuk surga. Makanya orang pengen dibaptis kalau bisa 7 kali. Supaya surganya langsung kenal orang dalam. Langsung kok, iya, kamu yang baptis 7 kali, iya masuk kan. Suci banget kan. Enggak saudara. Itu tanda saudara. Ya. Itu adalah sebuah pengakuan. Kemudian baptisan Roh Kudus. Orang dibaptiskan Roh Kudus untuk dia mengalami Tuhan. Jadi supaya Tuhan betul-betul bertahta, Roh Kudus ada dalam hati kita untuk memimpin kita menjadi satu. Nah setelah Roh Kudus memimpin, itulah ada pilihan-pilihan. Kau udah gabung ya sama zonanya Tuhan. Zonanya Tuhan tuh aturannya gini. Disitulah yang disebut
Nanti ada pembaptisan api yang kita itu mulai dipretelin yang tidak baik. Bahasa lain, kamu disiapkan untuk menjadi pasangan pengantin buat Tuhan Yesus Kristus. Bahasa lain lagi bahwa Yesus itu seperti saudara. Artinya satu marga sorga, satu DNA, kita asalnya dari sorga. Supaya itu tadi, nah kamu sudah terima Kristus, kamu masuk zona calon warga kerajaan sorga. Kamu sudah disekutukan di sini satu kelompok yang nanti akan holy tour ke tanah perjanjian, tanah suci. Nah disitulah ditatar. Kamu satu komunitas, nanti kamu mau ke Jepang kan, sebagai tenaga kerja Indonesia, mau ke Malaysia, mau ke Singapura, kamu di situ diolah, dikasih tahu. Yang pertama adalah komunikasi, bahasa. Loh, yang diajarkan bahasa, saudara. Di sana nanti kamu tidak sedang berbicara bahasa gerak-gerik, tetapi kamu komunikasi. Kita di kumpulan Tuhan, komunitas rohani maksud saya, kita diajar komunikasi dengan Tuhan. Gitu. Nah setelah itu, khas-khasnya di bangsa itu, di negara itu adalah ini. Makanannya kayak gini, tata kelola etikanya begini. Kalau kita biasa di KRL buang sampah ya tanpa ada sanksi. Di negara tertentu kau buang sampah ada CCTV, kau bisa kena denda. Oh itu ya iya. Cara kamu komunikasi dengan para wanita di sana kayak gini. Kita pelajari semua. Kita sedang belajar, saudara, bagaimana tentang seluk-beluk warga kerajaan surga kayak gimana. Nah itulah kita sedang diarahkan. Karena kita manusia daging. Yang daging gak akan bersekutu dengan roh. Gak bisa. Kamu tinggalkan ini, tinggalkan ini. Nah disinilah, saudara. Yang artinya saya mulai cemas. Saya nggak bisa ngikutinnya kayak gini. Saya pikir jadi Kristen begitu saja dan selesai. Oh tidak. Kamu harus betul-betul bergaul dengan Tuhan. Apa itu bergaul dengan Tuhan? Kamu harus sampai kepada hati Bapa. Apa itu hati Bapa? Supaya kamu bisa masuk ke rumah Bapa. Apalagi ini rumah Bapa? Kalau rumah engkau tahu. Kalau rumah Bapa apalagi ini? Nah kita dikasih ajaran yang, saudara, saya luar biasa. Jadi ada seorang yang bersaksi tentang non-Kristen waktu itu, yang dia bicara waktu dalam penglihatan mimpi itu tentang istilah-istilah Alkitab yang dia nggak ngerti. Karena memang Alkitab dilarang untuk dibaca sama mereka. Ya istilah tadi lah, rumah Bapa, ada anak, ada firman, itu diucapkan dalam penglihatan itu. Dan dia nggak ngerti itu. Yang dia ngerti Tuhan, manusia, setan, ya setan. Nah ketika dia mulai masuk dalam kekristenan, dia mulai menyadari, oh iya, ternyata apa yang menjadi ungkapan itu betul-betul yang makanya ini benar, saudara, nggak ada salah. Rumah Bapa benar, iya. Bapa, Yesus Kristus, Roh Kudus memang betul. Dan ketika kita menyatu dengan firman, kita anggapannya firman ini kan mati begitu saja. Alkitab ini, saudara, memang betul diciptakan manusia. Tetapi secara rohani, saudara, ini adalah pribadi, saudara. Pada mulanya adalah firman. Dan diciptakan dengan firman. Kita pun dikasih hembusan nafas untuk hidup. Jadi yang kita akan proyeksikan hari-hari ini adalah mari memperlakukan, memberdayakan Roh Kudus di dalam hidup kita lebih maksimal. Roh Kudus menolong kita. Segala keadaan kita, kebutuhan kita, kita minta tolong sama Roh Kudus. Apapun kebutuhan engkau, semua, cabai keriting, cabai bulat, semua urusan kita. Roh Kudus tolong aku, pimpin aku. Karena kehidupan itu adalah ibadah kita. Seluruh kehidupan kita ibadah kita dalam rangka melakukan hal yang berkenan di mata Tuhan. Interaksi kita kepada orang lain juga. Dan kita membutuhkan dipimpin oleh Roh Kudus. Roh Kudus pimpin aku, tolong aku. Bagaimana ini ngomong?
Seorang mau menjadi karyawan menghadap SDM, dia membutuhkan kuasa Roh Kudus. Tolong aku ya Roh Kudus, ngomongnya supaya nggak salah. Dan Roh Kudus banyak bicara melalui firman Tuhan. Kalau kita mau dekat sama Tuhan, hiduplah dalam firman. Dekatlah sama firman. Perkatakan firman. Kita nggak usah cari-cari wangsit di bawah pohon bambu. Ya Tuhan, tolong aku. Jodohku siapa ya Tuhan? Ngapain di pohon bambu sudah? Cara mencari jodoh gimana? Firman itu sudah katakan, gelap terang nggak bisa ini. Kecuali ada orang yang dipanggil untuk mencari jiwa, mencari jiwa. Dan Tuhan persiapkan itu, tidak semua saudara. Alami begitu saja orang memenangkan istrinya atau suaminya. Tetapi kalau kita sengaja saudara, kita tanpa kekuatan iman. Aku mau menjaga jiwa Pak Gem. Oh iya, saya mau datang ke Usman. Saya mau menarik jiwa. Menarik jiwa, narik kan dia ke situ. Lama-lama ke sini loh, kok lama-lama ke situ kamu dia. Kan dalam rangka pendekatan, Pak. Udah dekatnya berapa lama? Iya. Sampai saya baca itu kalimat itu loh Pak. Kan pendekatan, pendekatan apaan? Kita lama-lama kalah sudah. Ada orang tertentu yang memang dipanggil untuk itu. Tetapi kalau cuma latah-latahan, saya mau menangkan jiwa. Tapi kita nggak kuat, kita bahaya sudah. Begitu. Cinta Tuhan, tahu prinsip firman Tuhan, itu yang kita cari sebagai menantu, calon menantu. Betul Ibu, Bapak? Itu yang kita butuhkan. Dan ini yang seiring sejalan, kita harus menjadikan anak kita tetap di sini anaknya. Tetap di sini dalam persekutuan di dalam Tuhan, supaya kau cinta Tuhan. Masih banyak sudah. 1 Korintus 3:12-15. Entahkah orang membangun di atas dasar ini dengan emas, perak, atau permata kayu, rumput kering atau jerami, sekali kelak pekerjaan masing-masing orang akan nampak, karena hari Tuhan akan menyatakannya. Sebab ia akan nampak dengan api, dan bagaimana pekerjaan masing-masing orang akan diuji oleh api itu. Terus kesimpulannya adalah setiap kita itu diuji oleh api. Hati kita nanti akan diuji. Secara kasat mata kita akan mengalami saudara. Kalau kita berjumpa dengan seseorang berapa bulan, berapa tahun, nanti akan teruji 5 tahun, 10 tahun. Kita kenal siapa dia. Betul? Itu adalah sebuah ujian. Tetapi itu juga dinamikanya akan putar-putar saudara. Baik jadi, tidak baik menjadi baik, muter-muter sudah kehidupan kita ini. Sesi-sesi kehidupan kita kayak gitu. Nah itu tadi saudara. Bagaimana kata firman Tuhan, engkau Paulus sudah membangun, tetapi engkau punya Tuhan itu membangun di atasnya sesuai dengan kaidah Kristus Yesus. Supaya itu diteruskan saudara. Orang bisa sekolah minggu begitu aktif, setelah pemudanya dia tidak ke gereja. Dewasa mudanya dia kembali kepada Tuhan lagi. Masa tuanya satu meninggal, akhirnya balik lagi ke agama yang murah. Nanti diinjil lagi, kembali lagi, itu kehidupan manusia. Dan kita nggak bisa menjamin loh, hari ini kita setia kayak gini. Kita bisa nggak dalam arti memproklamirkan, pokoknya sampai ini, nanti siapa yang jamin? Kalau kita nggak taat sama Tuhan, kita bisa berubah saudara. Oleh sebab itu persekutuan ini penting untuk kita saling diuji saudara. Jika pekerjaan yang dibangun seorang tahan uji, ia akan mendapat upah. Jika pekerjaannya terbakar, ia akan menderita kerugian, tetapi ia sendiri akan diselamatkan, tetapi seperti dari dalam api. Gambarnya gitu. Seseorang yang masih ada hidupnya yang harus dibakar, konsekuensi dia akan menerima kerugian, tetapi dia diselamatkan, bahkan seperti mengambil dari dalam api. Ketika anak masuk di dalam rumah yang terbakar, ketika si ibu itu ngambil anak itu, bisa jadi rambutnya kebakar semuanya, tetapi dia selamat. Masih gini saudara, dalam kehidupan kita, waktu Tuhan potong kita menyakitkan, serius menyakitkan. Waktu kesombongan kita itu mulai dioperasikan, diapi oleh Tuhan, kita tersiksa.
Aduh, selama ini saya diorangi, selama ini saya dituan tantekan, dituan nyonyakan. Tetapi saya begitu sangat ditidis luar biasa. Akhirnya kita menjadi orang yang tidak sombong. Nah, kebanyakan orang supaya tidak sombong, cara Tuhan mengapi kita bagaimana? Ini mah rahasia umum. Dengan cara terpuruk. Udah gitu. Pekerjaan diambil. Hasil habis semuanya, ludes semuanya. Orang gak usah disuruh tunduk, saudara. Dia akan tunduk. Bang, tolong aku, ini songong banget sih. Udah kaya aja begitu. Enggak, bang, serius. Saya udah terpuruk hari ini. Oh betul kamu? Iya, betul. Si abangnya nangis. Kasih adik itu songongnya minta ampun. Udah emang dia cerdas. Dia tahu pekerjaan, bukan dia yang cari kerjaan. Kerjaan yang nyari dia. Tetapi bagaimana Tuhan menggodok hidupnya sampai hancur-hancur. Akhirnya si adiknya ke gereja lagi. Setelah habis semuanya. Kerugian itu habisnya itu teman habis, penghasilan habis. Sampai betul-betul keakuannya direndahkan di mata keluarga. Tetapi jiwanya. Amin. Kadang-kadang dalam hal kesehatan. Orang kalau sehat walafiat itu pikirannya melama bukan apa mana kalau bisa masuk angkasa luar. Tuhan cabut itu. Kasih kesempatan kamu untuk mengalami sakit. Akhirnya dia berpikir, oh Tuhan, ternyata sehebatnya aku tuh kalau sudah tinggal tulang di paru daging kayak gini ya Tuhan. Aslinya aku kayak gitu. Maafkan aku ya, istriku, selama ini aku sudah mendustai kamu dan lain sebagainya. Dihabisin saudara, habis semuanya. Dan istrinya pun juga sudah, aduh dulu naik apa, sekarang naik apa. Dulu makan gimana, sekarang makan apa. Waktu itu cari jodoh untuk anakku, siapa dia? Lama-lama terpuruk, siapa saja. Betul nggak sih? Kalau orang sudah diapi oleh Tuhan kayak gini. Nah tujuan kita itu kan bukan membawa kemuliaan ke surga. Ini semuanya akan ditinggalkan, saudara. Titel itu hanya ditulis di batu nisan, saudara. Nggak ada di sana kelompok insinyur, ini kaplingnya di sebelah sana, kelompok dokter kaplingnya sebelah sini, kelompok pendeta nggak ada, saudara. Kita semuanya utuh sebagai jiwa. Jadi apa itu media, saudara? Jadi pendeta, engkau harus mengolah hidupmu sebagai pendeta supaya kau masuk surga, mempertahankan itu. Sebagai insinyur, olahanmu adalah pekerjaan itu, bagaimana kau menyenangkan hati Tuhan ke sana lagi. Jadi bukan masalah kerjaan apa, tetapi masalah dengan itu, fasilitas itu kita lakukan apa untuk Tuhan. Kayak gereja pun membutuhkan insinyur, gereja pun membutuhkan para tukang, gereja pun membutuhkan tim IT, media. Gereja membutuhkan para penyanyi-penyanyi, pemusik. Dan nanti yang di sana itu bukan golongan pemusik, golongan ini tidak, tetapi dengan itu semuanya, apakah engkau layak untuk menerima mahkota kerajaan surga? Dan itu semuanya dari hati. Bisa jadi banyak pendeta, banyak gembala yang tidak terima dalam kerajaan surga. Tapi mungkin banyak jemaat-jemaat yang sederhana dengan ketulusannya ikut Tuhan, dia akan masuk lebih mulia di sana. Makanya saudara, kita itu sesuai dudukannya aja. Kita jangan bolak-balik, saudara. Saya pengen kayak Pak Gem, saya pengen dudukan Pak Gem, saya pengen ini, saya juga pengen jadi jemaat, saya pengen ini supaya nggak riuh dan sebagainya. Enggak, Tuhan sudah plot itu sesuai aja kayak gitu, lakukan saja. Kau jadi anak, lakukan sebagai anak yang takut akan Tuhan. Sebagai orang tua, kita juga berbelas kasihan kepada anak-anak kita untuk mendidik mereka. Sebagai jemaat menghormati gembala, sebagai gembala mengasihi jemaatnya. Semuanya hitungannya di situ, saudara. Nah, kalau orang mau menilai sesuatu berdasarkan dudukan dia,
Orang kampung tidak bisa dinilai sebagai orang kota. Demikian pula sebaliknya. Tuan tidak bisa juga dinilai sebagai pegawai atau sebagai congkos. Dan firman Tuhan mengatakan, baik kamu tuan maupun hamba, di mata Tuhan sama. Amin, saudara. Itu secara rohani. Nah, makanya jangan sampai ketuanan kita, kenyonyaan kita menjadikan dudukan itu menjadikan kita malah tidak masuk surga. Janganlah keuangan yang kita miliki, dudukan, status mulia masyarakat itu membuat kita malah jauh daripada Tuhan. Dan akhirnya waktu Tuhan habisin semuanya, kita bilang, terima kasih ya Roh Kudus, aku habis-habisan tetapi hatiku betul-betul mau mengiring Tuhan sepenuh hatiku. Amin, saudara. Jadi yang terakhir jebakan iblis adalah menjadikan kita tidak punya waktu untuk Tuhan. Itu udah mempantak, udah selesai. Makanya saudara, saya sangat menghargai ketika kita bisa sampai sini. Ini adalah anugerah Tuhan. Perjuangan kita nggak gampang, saudara. Hari ini bisa, mungkin minggu depan kita berjuang lagi. Tetapi percayalah, proses ini yang Tuhan sangat hargai dan kami pun sangat menghargai. Tidak semua mudah untuk melakukan ini. Tetapi izinkan saya bilang, ketika engkau sedang diapi oleh Tuhan, tetap bertahan, kata saudara. Besi menajamkan besi, manusia menajamkan sesamanya. Kadang kita sebagai hamba Tuhan juga pengen lari aja lah. Tetapi balik lagi, saya hidup untuk apa? Tuhan panggil saya untuk apa? Karena Tuhan akan menilai saya di bidang ini, bukan bidang yang lain. Gitu. Makanya yang kita cari adalah bukan jabatan apa atau jadi apa, motivasi saja. Tetapi intinya ketika saya ada di situ, biarlah itu menjadi wadah media saya untuk tetap bertahan menjadi calon warga kerajaan surga. Amin, saudara. Perjamuan kudus kita akan terima pada hari ini. Saya selalu berdoa supaya perjamuan kudus itu menyatu dalam hidup kita, supaya kita dikuatkan, saudara. Mari para musik. Tanpa itu kita nggak akan bisa kuat. Siapa bisa menjamin, saudara? Saudara berpikir di sini kita bersyukur ada komunitas, saudara. Suatu saat anak-anak muda kita juga menjadi pemikiran buat kami orang tua. Ketika engkau ada di tempat yang begitu jauh, yang kita pikirkan, adakah dia mencari gereja? Nanti dia berteman dengan siapa? Nanti pacaran dengan siapa? Apakah ibadah-ibadah itu sudah tidak dijalankan, diteruskan lagi? Apakah dia baca firman Tuhan? Apakah dia berdoa? Itu adalah beban kita, saudara. Yang harus dimulai adalah dari sekarang. Takutlah kan Tuhan. Dan kekuatan persekutuan dalam perjamuan kudus ini, biarlah ada dalam hati kita. Tidak ada satupun yang berani angkat tangan, saya orang kuat. Enggak ada. Semua kita memiliki titik kelemahan. Dan kita yang butuhkan adalah hanya Roh Kudus saja. Mari nak. Berhembuslah Roh Kudus di tempat ini. Berhembuslah Roh Kudus dengan kuasa-Mu. Pulihkanlah gereja-Mu di akhir zaman. Berhembuslah, berhembuslah sekarang. Kita ulang dari atas. Berhembuslah Roh Kudus. Berhembuslah Roh Kudus di tempat ini. Berhembuslah Roh Kudus
Ya Roh Tuhan,